Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Saya berasal dari Universitas Jambi, program studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Nah, materi saya yaitu tentang psikologi pendidikan, perkembangan manusia, inteligensi, dan teori belajar. Nah, pendidikan itu merupakan proses fundamental dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, serta penanaman nilai moral dan spiritual. Dalam sistem pendidikan, proses belajar tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang kondisi psikologis peserta didik, karena setiap individu itu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Nah, pendidikan itu merupakan proses fundamental dalam kehidupan manusia yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Nah, tujuan pendidikan itu mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain sebagai proses transfer ilmu, pendidikan juga berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, serta penanaman nilai moral dan spiritual. Dalam sistem pendidikan, proses belajar tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang kondisi psikologis peserta didik, karena setiap individu itu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda. Nah, dalam kajian psikologi, perkembangan manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara bertahap sepanjang kehidupannya. Nah, pertumbuhan itu menekankan pada perubahan fisik yang dapat diukur, seperti tumbuh tinggi, berat badan, serta perkembangan organ tubuh. Sementara itu, perkembangan berkaitan dengan perubahan kemampuan psikologis seperti kemampuan berpikir, emosi, bahasa, dan sosial. Nah, jadi pertumbuhan itu yang dapat diukur, sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itu bersifat progresif dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Salah satu teori yang menjelaskan proses perkembangan manusia adalah teori maturasi yang dikembangkan oleh Arnold Gisel. Nah, menurut Gisel, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh kematangan biologis yang telah ditentukan secara genetis. Perkembangan terjadi secara bertahap dan mengikuti pola tertentu, seperti pola caudal, yaitu perkembangan dari bagian kepala menuju bagian tubuh yang lebih bawah, serta pola proxidistal, yaitu perkembangan dari pusat tubuh menuju bagian luar. Teori ini menekankan bahwa setiap anak memiliki waktu kematangan yang berbeda, sehingga perkembangan tidak dapat dipaksa sebelum individu mencapai kesiapan biologis yang memadai. Lanjut, di sini ada selain aspek biologis, perkembangan manusia juga meliputi aspek kognitif, psikososial, dan bahasa. Nah, perkembangan kognitif itu berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami, mengingat, memecahkan masalah, serta mengelola informasi. Dalam teori Jean Piaget, perkembangan kognitif berlangsung melalui beberapa tahap yang menunjukkan bagaimana cara berpikir dan berkembang seiring bertambahnya usia. Proses ini dipengaruhi oleh kematangan otak serta pengalaman belajar yang diperoleh individu dari lingkungannya. Nah, perkembangan psikososial juga merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Teori Erikson menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlangsung melalui beberapa tahap psikososial yang harus diselesaikan individu sepanjang hidupnya. Setiap tahap memiliki tantangan yang harus dihadapi individu untuk mencapai perkembangan kepribadian yang sehat. Keberhasilan dalam menyelesaikan tahap tersebut akan membantu individu membentuk identitas diri yang positif serta kemampuan berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosial. Nah, selain itu, perkembangan bahasa juga berperan penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Bahasa itu merupakan alat komunikasi utama yang memungkinkan individu menyampaikan pikiran, perasaan, ide kepada orang lain.
Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan sosial, serta interaksi dengan orang lain. Semakin banyak stimulasi komunikasi yang diterima anak, maka kemampuan bahasa anak akan menjadi lebih optimal. Dalam psikologi perkembangan modern, perhatian terhadap perkembangan sosial dan emosional anak semakin meningkat. Perkembangan sosial emosional anak berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengelola emosi, membangun hubungan dengan orang lain, serta membentuk identitas diri. Nah, emosi itu dapat berupa perasaan senang, marah, takut, dan sedih, atau kecewa yang muncul sebagai respon terhadap pengalaman yang dialami oleh individu. Kemampuan mengelola emosi sangat penting karena membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Lanjut, lingkungan sosial itu memiliki peran besar dalam perkembangan sosial emosional anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk pengaruh terhadap pembentukan perilaku sosial anak. Orang tua juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai, norma, serta keterampilan interpersonal kepada anak. Selain keluarga, sekolah, teman, sebaya juga berperan dalam membantu anak belajar bekerja sama, berbagi, dan memahami aturan sosial dalam kelompok. Nah, proses sosialisasi ini membantu anak mengembangkan kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, perilaku individu itu juga dipengaruhi oleh pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Pengaruh normatif itu terjadi ketika seseorang menyesuaikan perilakunya agar diterima oleh kelompok sosial. Sementara itu, pengaruh informasional itu terjadi ketika seorang mempercayai informasi yang diberikan oleh orang lain yang dianggap lebih mengetahui suatu hal. Kedua bentuk ini berperan dalam membentuk perilaku sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan psikologi kontemporer memandang perkembangan manusia sebagai proses yang kompleks dan multidimensi. Pendekatan ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, lingkungan sosial, pengalaman individu, serta aspek spiritual. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa kemampuan kognitif anak muncul lebih awal daripada yang diberikan oleh teori klasik. Oleh karena itu, pendekatan kontemporer menekankan pentingnya stimulasi pendidikan, interaksi sosial, dan lingkungan yang mendukung untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, salah satu aspek penting dalam kajian psikologi pendidikan adalah inteligensi. Hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, melakukan penyelesaian dalam rangka mencapai tujuan tersebut, serta menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. Beberapa pakar mendeskripsikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, sedangkan yang lain memandangnya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Dengan mengombinasikan kedua pandangan tersebut, inteligensi dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memecahkan masalah serta menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Nah, inteligensi itu merupakan